Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu RT di channelnya Bu RT. Seperti biasa ya, Bu RT akan memberikan obat herbal untuk mengobati diare. Emang ya Bu RT, dahulu dengan video yang terdahulu udah ngasih tahu bagaimana caranya untuk mengobati diare. Jadi ini ada bahan tambahan lagi ya. Misalkan untuk buat yang di kampung nih, untuk mengobati diare yang di kampung, jangan dianggap sepele ya. Obat diare itu, penyakit diare itu penyakit yang sangat membahayakan, sama juga ya bisa menimbulkan kematian bagi orangnya yang enggak segera ditangani oleh dokter atau minum obat dari dokter atau minum obat herbal lainnya. Kita tuh harus cepat-cepat ditangani obat penyakit diare itu ya. Untuk yang di daerah perkampungan dulu nih, obatnya apa? Untuk di daerah perkampungan atau di pedesaan, misalkan dia yang jauh ke pasar ataupun yang jauh ya, misalkan ke warung-warung ataupun di malam hari, ataupun yang jauh ke klinik-klinik. Buat yang di perkampungan, yang di pedesaan, untuk mengobati diare ya dengan cara apa? Nih, dengan ini ya, pucuk daun jambu batu ya. Ini buat yang buat di pedesaan nih, misalkan kita nih jauh nih ke pasar apa ke warung gitu, kita nyarinya nih, misalkan buat beli obat dari warung itu susah. Ini jangan khawatir, buat yang ada di desa nih, pergunakan nih ini daun jambu kelutuk nih. Jangan terlalu tua ya, jangan terlalu muda juga, sedang-sedang aja. Lihat ini, ada juga orang ya, jadi memakai bahan ini, daun jambu batu ini, dia itu dengan cara direbus pakai panci, misalkan direbus atau dibejek-bejek, dipanas airnya, diminum atau direbus dulu. Ini mah nggak usah ribet-ribet ya, nggak usah direbus segala. Kalau misalkan ini yang pucuk daun jambu muda nih, agak mudaan, ini bisa kita dikonsumsi dengan cara ini mentah-mentah, asal dicuci bersih ya. Nih seperti ini nih, pucuknya ya masih muda-muda banget tuh daunnya, jangan terlalu tua. Nih bisa dikonsumsi nih ya, tentunya dicuci dulu sebelum kita dimakan, dicuci dulu nih. Caranya begini nih, misalkan untuk mengobati diare ya, tuh dilipat-lipat nih, jangan lupa ya dicuci dulu tentunya. Ini terus kita makan nih, makan misalkan berapa, sehari 3 kali ya, pagi siang sore ya. Jadi Bu RT ngasih tahu nih buat yang ada di desa-desa jauh ke kota, ke pasar atau ke warung ya, ataupun misalkan kan mungkin jauh juga ke klinik, makanya jangan khawatir. Jadi obat diare yang buat ada di perkampungan, pedesaan, cukup mengkonsumsi daun jambu kelutuk yang masih agak mudaan tuh, ini masih hijau, nggak usah diperas-peras atau dikasih air, cukup dimakan begini mentah-mentah nih. Tentunya dicuci dulu ya tuh. Nih, ini enak, nggak apa-apa, nggak jadi racun ini. Terus bagaimana juga yang untuk obat diare yang ada di perkotaan, misalkan dia nggak ada pohon jambu batu kelutuk ya, jambu batu kelutuk yang mungkin nggak punya tanahnya atau punya lahannya untuk menanam daun jambu kelutuk ini. Jadi jangan khawatir. Buat ada yang di perkotaan, misalkan kita bisa mengkonsumsi kecap ini kayak semacam ini ya, kecap bango. Misalkan kita nih 2 sendok nih,
sekali minum 2 sendok ya, dibarengi sambil misalkan setelah minum 2 sendok nih kecap, terus dibarengi dengan minum ya. Soalnya kalau enggak dibarengi dengan minum dia tuh agak seret di sini. Kenapa misalkan di desa dianjurkan dengan pucuk jambu batu enggak pakai misalkan kecap? Ya bisa juga kalau ada nih misalkan di pedesaan ada kecap, daripada kita misalkan ya nih kalau ada nih ya misalkan pedesaan nggak ada nih misalkan pucuk jambu batu juga nih kayak begini, bisa juga kalau ada kecap mengkonsumsi kecap, karena kecap ini sangat manjur sekali juga untuk mengobati diare. Ini berdasarkan pengalaman Bu RT sendiri ya, dengan tidak sengaja Bu RT nih malam-malam nih buang air besar terus ya, malam-malam dari jam 12 malam sampai pagi Bu RT buang air besar, nggak berhenti asal makan ini makan itu, minum ini minum itu, terus lagi ke kamar mandi lari kamar mandi. Sengaja Bu RT ngitung nih sampai 20 kali bolak-balik ke kamar mandi buang-buang air besar ya sampai pagi. Ya tentunya sampai pagi nih ceritanya seperti biasa. Mungkin kalau pagi-pagi kita pengen sarapan ya, Bu RT sarapan nih seperti biasa pakai telur dadar, dikasih nih kecap nih telur dadarnya, dikasih kecapnya seperti biasa. Telurnya itu dipasak, digoreng, dikasih kecap, terus kita dimakan sama nasi tuh. Dari situ tuh Bu RT mikir, loh biasanya kalau habis makan apa-apa gitu terus langsung keluar lagi ke kamar mandi, langsung lagi buang air, tapi ini kok enggak ya, ditunggu-tunggu sampai setengah jam, sampai sejam, ya iya seterusnya gitu. Jadi ternyata ini kecap ini untuk menghentikan diare yang sangat manjur sekali nih. Dalam seketika itu diare langsung mampet. Ini dari malam Bu RT minum ini, makan roti, ke kamar mandi lagi, makan nasi lagi, udah gitu nggak lama ke kamar lagi. Setelah pagi-pagi sarapan sama telur, dikasih kecap, telurnya ya dikasih kecap, langsung bener-bener mujarab, dia langsung mampet, nggak berak-berak lagi. Jadi kalau orang yang misalkan nih orang udah bahaya sekali, udah parah gitu ya, sekali minum nih dua sendok nih, 2 sendok ini, setelah 2 sendok ini ya, jadi dibarengi dengan minum air, karena dalam tenggorokan itu kalau enggak dibarengi dengan minum air kayaknya gimana tuh ya, jadi agak sakit begitu tenggorokannya, sisitnya. Bagaimana dengan di perkotaan juga misalkan, apakah bisa dengan daun jambu untuk ini juga makan ini? Ya bisa juga, maksudnya kan ini makan istilahnya kalau seandainya nggak ada kecap, di pekarangan rumah ada daun jambu, ya silakan dimakan. Yang di perkotaan, yang di pedesaan juga begitu. Kalau seandainya dia misalkan nggak ada amat nih daun jambu di pohon, ada kecap nih disedia peranti di rumah nih, disediain buat pagi-pagi tiap sarapan, telur makan sarapan pakai telur pakai kecap ya boleh. Di pedesaan juga ini minum kecap ya, karena bener-bener ini kecap ini simpel, nggak perlu ribet-ribet. Mungkin karena kalau daun jambu mah agak ribet, kita harus nyari dulu ke kebun, atau biasanya orang-orang ada juga yang diperas-peras, dipasak dulu, dipanasin sama kompor, nggak perlu. Jadi ini pucuk jambu batu ini yang agak muda ini bisa dimakan dan dikonsumsi mentah-mentah, dan tentunya tidak terlalu tua ya, kayak begini tuh muda ya, masih pada hijau-hijau ya. Demikianlah ya Bu RT untuk ngasih tip yang sangat manjur sekali untuk mengobati diare ya. Sampai di sini aja Bu RT ngasih tahu untuk penyakit diare. Bila suka
dengan video Bu RT. Silahkan di like jempolnya, dan bila bermanfaat di share ke teman-teman. Dan jangan lupa pula ya di subscribe channelnya Bu RT, biar Bu RT semangat terus ngasih informasi-informasi yang sangat mujarab untuk mengobati berbagai macam penyakitnya. Jangan lupa pula ditekan tombol loncengnya agar dapat pemberitahuan yang baru tentang video-video Bu RT. Sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.